Kita lanjut Bapak Ibu. Ya Pak, silakan Pak. Kembalinya bisa tolong ditampilkan kembali. Iya. Jadi pada kesempatan sore ini kita akan membahas konsep profil pelajar Pancasila. Jadi di benak Bapak Ibu akan bertanya-tanya, apa ini profil pelajar Pancasila? Jadi pada program sekolah penggerak dengan tujuan merdeka belajar, anak didik kita nanti diarahkan pada generasi lulusannya nanti itu akan berpegang pada profil pelajar Pancasila ini. Dari definisinya Bapak Ibu bisa lihat secara langsung di layar. Profil pelajar Pancasila itu dan kompetensi yang diharapkan diraih Udah aku jaring. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Ibu Elianya bisa tampilkan slide yang ketiga, Ibu. Salam. Saya mau tanya dulu ya sebelumnya. Ya. Apakah kalau di tempat Bapak sama Ibu jaringannya bagus enggak? Soalnya waktu menyimpan, record, saya putar-putar di sini. Takutnya nanti hasilnya nggak bagus gitu. Gimana kalau di tempat Bapak? Kalau yang tadi Bu, yang Ibu rekam gimana hasilnya Bu? Belum saya lihat, cuman sepertinya nggak stabil gitu. Atau kita lanjut aja terus, atau nanti kita buka di jam yang tempat Bapak Ibu yang bagus gitu. Mana ya? Kayaknya dilanjut saja Ibu. Begini saja, dilanjut saja dulu Pak Salam. Ya. Tapi ini nanti diedit ya Bu, atau gimana? Karena kita ini putus-putus Bu videonya. Diedit aja lah, nanti kita edit gitu. Ibunya bisa ya? Kita lanjut aja Ibu. Oke. Kita lanjut ya Pak. Saya share ya. Langsung. Ya. Langsung share slide ke tiga ya. Oke, silakan Pak. Oke, silakan Pak. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut pada pemaparan materi saya. Jadi kita melangkah kepada dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Di sini dijelaskan ada 6 poin yang menjadi tujuan kompetensi yang akan didapat oleh anak didik kita nanti setelah lulus di pendidikannya. Poin yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pada poin pertama ini, anak-anak kita diarahkan kepada situasi mesti berketuhanan, dalam artian peserta pelajar Indonesia menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan dalam prakteknya paling tidak, anak-anak kita bisa menerapkan nilai-nilai keagamaan di mana tahu baik buruknya perilaku yang sedang dilakukannya. Ini poin yang pertama terkait dengan akhlak anak atau peserta didik kita. Ibu Elia bisa lanjut ke poin selanjutnya. Baik, kemudian berkebinekaan global. Bapak Ibu bisa lihat di layar, dalam hal kebinekaan, pelajar Indonesia mesti ditekankan pada
mengenal budayanya, bahkan bisa berinteraksi antara budaya Indonesia sendiri dan budaya negara lain. Jadi ini sebagai bentuk identitas bangsa, dalam hal ini anak-anak kita mampu mengenal budayanya sebagai identitas dirinya. Saya bisa beri contoh, teman-teman mungkin bisa sudah paham juga bahwa di zaman milenial anak-anak kita disuguhkan tampilan K-pop ya Bapak Ibu, di mana itu pengaruh dari K-pop ini mempengaruhi pergaulan anak-anak kita dari tontonan hingga musik. Memang secara budaya program ini sangat mengglobal, tapi pada dasarnya ini tidak menampilkan hal yang sama dengan budaya kita yang menjunjung nilai-nilai ketimuran. Poinnya di kebinekaan global. Selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya adalah pelajar Indonesia mesti mandiri dalam berperilaku. Di sini pelajar Indonesia harus memiliki tanggung jawab akan dirinya, bersikap dan berperilaku sesuai dengan adab-adab yang sudah berlaku. Seperti itu ya Bapak Ibu. Poin berikutnya, bergotong royong. Di sini pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong diharapkan pelajar-pelajar kita itu bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kolaborasi atau dalam hal ini kebersamaan, memiliki kepedulian sosial dan berbagi dengan sesama. Lanjut, Ibu. Di poin kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar Indonesia perlu memperoleh informasi dan gagasan yang baik. Dalam hal ini, penekanannya adalah pelajar-pelajar kita itu dituntut berpikir kritis dalam hal menerima informasi. Dia harus berbasis pada data dan fakta ya. Jadi kaitannya dengan kehidupan kita, banyak bermunculan berita hoax ya. Jadi peserta didik kita mesti menyaring ide-ide dan gagasan dari media, jangan menerima begitu saja atau memfilter ide-ide atau berita-berita yang telah disebar. Ini poinnya ya. Selanjutnya ya, berpikir kreatif. Profil pelajar Pancasila yang terakhir adalah kreatif. Peserta didik kita atau pelajar-pelajar Indonesia mesti memiliki ide-ide, gagasan, dan produktif ataupun kreatif dalam menciptakan sesuatu. Mungkin ini sudah zamannya. Bapak Ibu pahami banyak influencer ya, atau misalnya banyak anak-anak muda kita yang membuat konten kreator dengan menampilkan vlog di channel YouTube. Ini sangat kreatif ya untuk dijalankan oleh anak-anak muda kita. Selain mendapat income buat dirinya, sebenarnya dengan adanya media seperti ini, mereka diarahkan kepada cara berpikir kreatif. Namun kita perlu garis bawahi, perlunya ada nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam penyampaian konten. Ya, karena terkadang memang konten-konten yang ditampilkan oleh anak-anak muda itu kurang berfaedah, kurang memberi nilai. Jadi harapannya, jadi anak-anak muda kita ini kreativitasnya sangat tinggi. Ini mungkin dari sudut pandang komponen dari profil pelajar Pancasila. Untuk penerapan profil pelajar Pancasilanya itu pada paling tidak karakter ini bisa tertanam kuat ke dalam diri anak-anak kita, sehingga ketika lulus sekolah dan melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang, itu mereka memiliki karakter yang kuat, bertanggung jawab, peduli, berkarakter, dan berakhlak mulia untuk menjalankan nilai-nilai agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Sekian mungkin Bapak Ibu presentasi yang bisa saya sampaikan terkait
penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah penggerak. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri presentasi saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai lagi dengan Pak Gajali, bisa? Mumpung lagi bagus. Boleh Ibu, boleh. Ya, silakan langsung aja Pak. Iya, dilanjut Ya, saya Bu, karena jaringan lagi bagusnya Bu. Iya. Langsung saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Ah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Untuk melanjutkan, sekiranya materinya kami akan melanjutkan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman bahwa profil pelajar Pancasila itu ada beberapa item, ada 6. Saya melanjutkan tujuan tema untuk memilih dari satuan pendidikan, mungkin sudah bisa di-share-kan tadi Ibu, bisa ditampilkan nanti slide yang terakhir Ibu. Yang saya bahas yaitu perubahan iklim global. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa dengan perkembangan zaman saat ini, tentunya perubahan iklim global pun tetap akan berubah. Ada kemajuan. Seperti halnya juga kita belajar, kita mengajar. Jadi kita mengajar ada beberapa tingkatan, yang PAUD, ada SD dan ada SMP dan SMA. Untuk seperti SMP, untuk PAUD itu misalnya dari perubahan iklim global, contohnya seperti pengelolaan sampah. Oke Ibu, yang terakhir Ibu. Ya. Yang pengelolaan sampah. Kalau untuk PAUD, jadi kita ya. Oke Ibu, kalau untuk mengenai pendidikan usia dini atau PAUD, itu kita ajarkan bagaimana pengelolaan sampah agar sampahnya, artinya sampah itu dapat digunakan. Untuk ke level SD, kita bisa mengkampanye ataupun mengkoordinir dan memanggil, mensosialisikan kepada anak-anak untuk bagaimana memecahkan isu. Misalnya dengan adanya sampah ini kan lingkungan menjadi banjir. Jadi bagaimana pemahamannya kita agar misalnya kita manfaatkan sampah bekas supaya bisa berguna. Nah, untuk di level SMP ini ada pengembangan. Kita membuat purwarupa sistem pengelolaan sampah di sekolah. Jadi sampah-sampah tadinya daripada berserakan, kita kembangkan, kita bikin pot. Untuk botol-botol itu bisa kita bikin seperti pensil, untuk tempat pensil. Seperti itu ya Ibu ya. Untuk pengembangannya di SMA, jadi pengelolaan dan pemanfaatan sampah itu sudah ada apa sampah pemanfaatannya. Misalnya kan sampah ada terbagi menjadi 2. Ada sampah organik dan ada non-organik. Jadi pemanfaatannya pun akan berbeda. Misalnya dari sampah organik, itu dari sisa-sisa makanan ataupun bersifat misalnya ini hidup, seperti sisa makanan, buah-buahan dan lain-lain sebagainya, digunakan untuk menyuburkan tanaman. Kalau untuk misalnya non organik, seperti ini pecahan-pecahan kaca ataupun mineral-mineral yang lain, seharusnya kita tidak dianjurkan untuk menguburnya. Seharusnya dimanfaatkan untuk keperluan yang bagus. Saya mau tampil mini. Saya tampil mini sesudah ini. Selain itu kita kalau sampah-sampah misalnya pecahan kayak keramik, kita kumpulkan dan bisa kita bawa ke pabriknya langsung untuk mengurangi limbah industri tersebut. Demikian apa yang saya presentasikan.
Lebih dan kurangnya mohon maaf karena memang keterbatasan. Saya bergeser dari rumah sekitar 3 km karena persoalan jaringan. Ini mungkin tidak begitu maksimal, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi selamat malam, selamat berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Sudah selesai Pak, jadi tinggal giliran Pak Aminuddin nih. Gimana nih? Gimana hasilnya Ibu Elia videonya? Videonya nanti saya tampilin dulu ya, tapi belum saya edit. Nanti kasih tahu di mana, di menit berapa yang saya edit gitu. Iya Bu. Tapi tadi lancar ya untuk beberapa video yang sebelumnya. Yang terakhir ini lancar. Saya sama Ibu Deti yang kurang lancar. Oh, yang masuk malam ini ya, Bu. Tembus malam baru bagus jaringannya. Iya, saya sama Ibu Deti tadi agak putar-putar. Saat ini bagus jaringannya. Sekarang kayaknya ini Pak Aminuddin yang kendala ini. Tadi dia bagus, beliau bagus. Tadi menunggu Bapak Ibu masuk, itu dia bagus jaringannya. Tapi beranjak malam ini mulai gangguan lagi. Ini Pak Aminuddin sudah masuk ini. Pak Aminuddin mau berkonsultasi? Ya, silakan Pak Aminuddin. Ya, sekarang Pak Aminuddin. Boleh berkonsultasi. Kayaknya jauh dia pakai handphone ini Bu. Kayaknya tidak kedengaran. Halo Pak Aminuddin, bisa dengar? Dilambai-lambaikan saja Bu, mungkin supaya bisa melihat. Halo Pak Aminuddin. Pak Aminuddin dan tidur itu. Halo. Sudah bisa dimulai Pak Aminuddin. Halo Pak Aminuddin. Halo. Sudah tidur kah? Pak Aminuddin. Telepon lagi Bu kayaknya. Iya. Jadi gimana? Ini saja yang saya iniin. Saya potong nanti. Wajah Bu. Pak Aminuddin kan tadi mohon izin berbicara Ibu. Iya, silakan. Pak Aminuddinnya tadi sepakat juga, sudah bicara juga dengan Pak Ghazali, sudah bahas bahwa kalau bisa ditampilkan video-video yang jadi Bu, karena melihat kondisi juga jaringan tidak memungkinkan. Kalau bisa yang sudah ditampilkan itu diedit jadi satu video dan jaringan di sini kurang bagus itu Pak Salam. Itu. Pak Aminuddinnya setuju ya Pak. Nanti video yang ditampilkan yang sudah ini saja, yang sudah presentasi Bapak. Iya. Iya Bu. Ibu Elia itu sudah ada konfirmasi langsung dari Bapaknya. Bapak saja yang belum presentasi. Yang bagusnya nanti saya masukin aja ya Pak. Yang nanti yang jeleknya saya buang, gimana? Bisa didengar? Boleh Bu. Yang Jadi bagus, yang langkah-langkah bisa. Yang tidak tersendat itu Bu ditampilkan saja. Jadi kalau yang agak sampai terputus-putus tadi itu dipotong saja Bu, diedit. Oke. Bisa ya Bu? Iya, untuk penutup kita ngapain ini Pak kegiatan kita? Nyanyi ulang seperti itu. Saya tidak gabung tadi Bu. Tidak gabung Ibu. Tadi pelangi. Oh, kita nyanyi bintang kecil tadi ya, Bapak Ibu. Iya, oh ya, bintang kecil bukan pelangi. Sebentar Bu, nanti kalau hasil editing videonya nanti ditampilkan di mana dulu sebelum diupload supaya kita Di juga WA bisa boleh lihat. kirim di WA aja Di nanti WA ya. mungkin agak kalau Iya, bisa aja. di Google Drive Bu, pakai link saja. Jadi dia bisa videonya panjang. Kalau di WA itu mungkin agak pendek, terbatas. Boleh. Nanti pakai link Google Drive-nya ya Bu. Ya, boleh. Google Drive atau Telegram nanti saya kirim ya. Kalau saya Telegramnya enggak ada, tidak diinstal. Jadi kalau boleh link Google Drive aja. Di link atau di WA aja Bu. Ada yang enak aja Bu. Oke lah, kemana-mana saja Bu. Ya, di mana nanti bisa ya Pak. Oke, kita penutupnya gimana? Kita nyanyi tadi ya Pak. Iya, nyanyi lagi. Oke. Kecil. Ya. Bentar ya Bu, saya belum
apa tanunya? Seperti itulah mungkin kelemahan dari online. Izin berbicara, boleh? Iya, silakan. Untuk ya sebelum kita akan tutup, untuk hasil video kami ini kan akan dimasukkan dalam tugas sebentar dalam asinkronus. Jadi tugas yang akan dimasukkan itu yang mana? Apakah kita akan pilih yang bagus saja dalam ya, Nanti Ibu Elianya itu Ibu Deti. Iya ya, gimana? Jadi Ibu Elianya nanti dia akan mengedit videonya, itu jadi 4 presentasi tadi itu nanti disatukan dalam satu video. Nanti Ibu Elianya nanti diposting ke ininya ke tugasnya nanti dikumpul pakai link Google Drive saja ya Bu, atau bagaimana? Ya begini Pak, maksudnya yang tugas asinkronus ada kan yang tugas yang kita ada buat saat ini kan belum dicentang. Iya Bu, yang ini yang akan dikirim. Ya Ibu Elia saja yang masukkan ya. Jadi kalau Ibu Elia sudah masukkan tugas, jadi kita semua dalam kelompok ini kan ya bisa dapat centang. Iya Bu. Bagaimana? Nanti seperti itu Bu, memang prosesnya. Ya, Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Nanti saya edit dulu videonya, kemudian saya share lewat Google Drive. Bapak Ibu bisa kasih komentar di mana yang belum pas atau yang mana yang sudah pas. Kalau sudah pas, nanti saya kirim linknya untuk bisa kita masukkan ke LMS. Ya, boleh Bu, boleh. Oke. Ya, Bu. Oke Pak, Ibu, mungkin di tempat Ibu sudah malam, tempat saya masih jam 6 sore. Iya. Sudah gelap. Oke, Di sudah sini sudah gelap Ibu. sini masih terang benderang Pak. Oke, Ya, kita masuk saja di speaking penutup ya. penutup kita. Ganti Bu, ganti yang menyanyi mungkin yang saya di mana. Tadi Oh, iya. kan yang warna hijau. Mohon maaf Bu, izin. Iya Pak, silakan. Sudah mau sholat maghrib. Oh iya. Iya. Jadi Iya, iya. mohon maaf Bu. Ya, Lanjut Pak. Ya, lanjut Pak. Aminuddin. ya. Lanjut Pak. Percepat saja Bu. Iya. Saya mau izin Pak, Bu. Sekarang sudah mau habis waktu maghrib di sini nih. Saya mau sholat maghrib dulu. Jadi saya usul kalau Boleh. Boleh. Silakan. ya. Iya. Oke, nggak usah kita penutup ya Bu ya. Kita Iya, Bu. akhiri saja ya. Yang saja. Ya. Ya. Karena akan maghrib. Terima Iya, kasih Bu. Bapak Ibu. Terima kasih sama-sama. Ya. Sukses semua Bu. Semua Ibu. Semua. Baik, salam. Ibu. Ya Pak Ghazali. Ya.